Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam guru pengawas hebat seluruh Indonesia, salam APSI. Semoga tetap diberi kesehatan, kesempatan semuanya dan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas kesempatan yang diberikan untuk bisa mengikuti apresiasi penghargaan GTK 2025 ini. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW merupakan contoh terbaik dan suri teladan bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri, pendamping dan panitia penghargaan GTK hebat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Mohon izin dan perkenan saya Sabirin SC, pengawas Distrik Provinsi Sulawesi Selatan, serta penghargaan apresiasi GTK Transformatif 2025. Adapun tema yang akan saya paparkan adalah pembelajaran mendalam. Kemudian judulnya adalah pendampingan implementasi dan penerapan prinsip pengalaman dan kerangka pembelajaran mendalam mencapai dimensi profil lulusan di Sekolah Bina tahun 2025. Adapun profil peserta penghargaan GTK 2025 ada identitas saya, kemudian riwayat pendidikan dan pengalaman organisasi di slide ini. Kemudian selanjutnya daftar isi ada pertama pendahuluan dan latar belakang, kedua 8 dimensi lulusan, prinsip pembelajaran mendalam, keempat pengalaman belajar, kelima kerangka pembelajaran, yang keenam kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pendahuluan di latar belakang ada tuntutan zaman bahwa saat ini menuntut lulusan pendidikan yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tapi juga memiliki keterampilan abad 21. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya profil lulusan yang holistik melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Masalah pembelajaran permukaan saat ini masih menerapkan pembelajaran permukaan di mana menitiberkan pada hafalan dan reproduksi informasi. Padahal untuk menghadapi tantangan masa depan, siswa perlu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, dan kolaborasi. Di rumusan masalah pada tulisan ini adalah bagaimana mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan, prinsip-prinsip apa yang diterapkan, bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang meaningful, dan bagaimana merancang kerangka pembelajaran yang terintegrasi. Tujuan penelitian penulisan ini adalah untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, di mana menguraikan prinsip pembelajaran mendalam, menyajikan strategi penciptaan pengalaman belajar bermakna, serta merancang kerangka pembelajaran terintegrasi. 8 dimensi profil lulusan antara lain keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penarangan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Di mana di sini terurai bagaimana beriman dan bertakwa, kemudian kewargaan, diharapkan simbol kewargaan di Indonesia itu adalah bagian identitas nasional terutama Pancasila. Kemudian pada penalaran kritis adalah kemampuan untuk berpikir rasional, logis, dan objektif dalam menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mencari masalah untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada kreativitas yang keempat adalah kemampuan untuk menciptakan ide atau produk baru. Yang kelima kolaborasi adalah proses bekerja sama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling berbagi ide, tanggung jawab, dan sumber daya. Kemandirian adalah berdasar dari kata mandiri, yang berarti bahwa berdiri sendiri tidak tergantung pada bantuan orang lain dan mampu mengatasi persoalan hidup dengan usahanya sendiri. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah prinsip pembelajaran mendalam yang dikenal 3M, yaitu pendekatan yang memadukan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga dalam suasana belajar yang berkesadaran, yang dikenal bermakna dan menggembirakan, dan dikenal dengan BBM. Melalui pendekatan ini, serta diri tidak hanya memahami materi pelajaran tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam konteks nyata. Kita lihat satu-satu. Berkesadaran. Bagaimana berkesadaran itu pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi dirinya. Pada bermakna adalah pembelajaran yang meaningful, yaitu proses di mana individu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dalam struktur kognitif mereka, bukan sekedar menghafal. Pada unsur yang ketiga adalah mengembirakan, yaitu pembelajaran mendalam yang menciptakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi dan mendorong siswa untuk terhubung secara emosional dengan materi peningkatan motivasi intrinsik dan memudahkan pemahaman serta penerapan pengetahuan. Pada bagian keempat, pengalaman belajar mendalam yang dikenal dengan 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
di mana konsep memahami adalah pondasi di mana murid menyerap informasi baru melalui berbagai proses mental seperti membaca, menganalisis, dan mengaitkan materi dengan pengetahuan yang sudah ada. Pada bagian kedua, mengaplikasi. Setelah memahami pengetahuan digunakan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas nyata dalam situasi yang relevan. Ini membantu pengetahuan tertanam lebih kuat dalam pikiran murid. Yang ketiga, merefleksikan, yaitu meninjau kembali proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Peserta didik mengevaluasi jauh mana pemahaman dan penerapan berhasil. Pada bagian kelima, kerangka pembelajaran mendalam, di mana panduan ini secara sistematik menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran. Di mana keempat komponen ini adalah praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Kita lihat satu persatu. Praktek pedagogis. Praktek pedagogis adalah strategi pengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, kemitraan pembelajaran adalah membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional lainnya, termasuk industri di SMK. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran, di mana menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi digital yang memegang peran penting saat ini sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Pada kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan utama adalah pentingnya pembelajaran mendalam yang merupakan kunci untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, perubahan paradigma yang merupakan menuntut paradigma yang dari teacher center menjadi student center, dari konten fokus menjadi kompetensi based, kolaborasi untuk semua pihak yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Semua harus berkolaborasi menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Ada rekomendasi untuk guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Kita lihat untuk guru, yaitu pengembangan kompetensi, di mana guru dianjurkan untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan workshop dan sebagainya. Eksperimen pembelajaran aktif, perlu melakukan eksperimen berbagai strategi pembelajaran aktif untuk menemukan yang paling efektif bagi murid, termasuk teknologi dan pembelajaran terus dieksplorasi. Untuk kepala sekolah, bagaimana membangun culture of learning. Bahwa sekolah membangun culture learning ini, yaitu untuk mendukung guru dan siswa dalam implementasi pembelajaran mendalam. Super resource. Kepala sekolah juga perlu menyediakan super resource yang dibutuhkan oleh guru, di mana memadai dan memudahkan implementasi pembelajaran mendalam. Untuk dinas dan masyarakat, platform sharing best practice. Dinas pendidikan perlu menyediakan platform untuk sharing best practice. Platform ini mendukung guru dalam mengembangkan praktik terbaiknya di tempat tugasnya masing-masing. Juga sistem assessment support, di mana dikembangkan untuk mendukung pembelajaran mendalam. Sistem ini, sistem support assessment yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran mendalam adalah sebuah perjalanan panjang, di mana pembelajaran mendalam adalah journey, bukan destination. Perlu kesabaran, ketekunan, dan berkolaborasi dari semua pihak untuk mencapai tujuan akhir. Langkah kecil hari ini adalah perjalanan panjang pendidikan Indonesia dimulai dari langkah kecil. Yang kita ambil hari ini, setiap langkah kecil ini akan membawa kita menuju keberhasilan. Tujuan akhir adalah menghasilkan generasi Indonesia yang unggul dalam kompetensi global, namun tetap berakar pada nilai budaya dan kebangsaan. Inilah foto-foto yang kami ambil dalam proses pendampingan kepala sekolah, di mana kepala sekolah harus sebelum pembelajaran mendalam diterapkan di sekolah, tentu kita harus merubah mindset dulu. Kita menyampaikan persepsi bagaimana konsep pembelajaran mendalam akan dilakukan. Setelah itu kami yakinkan kami akan sepakat melakukan seminar, bintek, atau workshop pada sekolah bina kami. Dan alhamdulillah beberapa sekolah kami sudah lakukan kegiatan itu. Kemudian sekian dan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dalam penghargaan GTK 2025 ini. Saya akhiri dengan ucapan wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTK hebat, Indonesia kuat.